Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang autoencoder. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Holida Zuro Hairunisa dan rekan saya Adi Kusumajaya Utama. Saya Muhammad Rafli Aljabar. Saya Alia Nufridatul Ambarsari. Saya Muhammad Rizal Fikriansah. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang autoencoder. Autoencoder adalah suatu metode dalam deep learning yang memiliki input dan output yang sama. Autoencoder termasuk dalam jenis artificial neural network yang digunakan untuk mempelajari pengkodaan data dari unsupervised learning atau pengkodaan data yang tidak berlabel. Autoencoder tidak memiliki error. Jadi, autoencoder itu mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data input tersebut. Selanjutnya, fungsi-fungsi akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal Fikriansyah. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari autoencoder. Yang pertama adalah fungsi dimensionality reduction, yaitu fungsi mengurangi dimensi dari features, yang dimana kita tahu smaller dimension is easier to handle, yaitu data yang kecil dapat mudah dikontrol. Selanjutnya ada denoising or filling holes to reconstruct corrupt data. Denoise or filling holes adalah mengecilkan atau menghilangkan noise sehingga menunjukkan sinyal aslinya. Or filling holes yaitu mengisi lubang untuk merekonstruksi data yang rusak. Yang ketiga adalah pre-training deep networks. Yang mana this is allow us to optimize deep learning solution and avoid being stuck in local minimal as we might be with a random installation of weight, yaitu memungkinkan kami untuk mengoptimalkan solusi pembelajaran mendalam yaitu atau deep learning dan menghindari terjebak dalam minimum lokal seperti yang mungkin terjadi dengan inisialisasi bobot secara acak. Selanjutnya akan saya alihkan ke Alia. Oke. Nah, apa aja sih yang ada dalam autoencoder? Dalam autoencoder itu ada yang pertama itu adalah encoder. Encoder ini adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang lebih dikenal oleh manusia ke dalam kode yang kurang dikenal manusia. Maksudnya adalah encoder itu merupakan sebuah inputan data yang akan dimasukkan ke suatu program. Nah, encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Cara kerja encoder ini sendiri yaitu menginput yang seluruh yang terpasang hanya pada satu kaki input yang diberikan logik 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah signal tersebut ke format kode bit binar dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi. Selain encoder, ada juga decoder. Apa itu decoder? Decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Maksudnya adalah decoder itu merupakan suatu outputan data yang dihasilkan dari suatu program yang mana merupakan output dari encoder. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya Muhammad Rafli Aljabar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh pengaplikasian, yaitu kami mengambil contoh pengaplikasian pada model prediksi kanker menggunakan autoencoder. Next. Berikut ini adalah flowchart prosedur penelitiannya. Jadi pada prosedur penelitian ini, kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi data-data yang belum diproses. Lalu data tersebut akan dipecah menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Pada data training, data akan dipelajari, sedangkan pada data testing, data akan diuji coba.
Data yang dari proses training akan lanjut ke proses pengklasifikasian menggunakan metode encoder. Yang selanjutnya akan diteruskan ke proses model prediksi, yang mana adalah tahapan lanjut dari tahap data testing. Lalu untuk tahap akhir adalah pengakurasian, yang mana maksudnya di sini adalah proses pengeluaran input. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari data di atas adalah data-data yang terkait kanker payudara menunjukkan bahwa penyakit kanker payudara dapat disebabkan oleh age, BMI, glukosa, insulin, dan leptin. Dari data-data tersebut, kita bisa mendapatkan model prediksi dengan melakukan training pada data-data tersebut. Dan model terbaik yang didapatkan dari proses training dimasukkan ke dalam classifier softmax untuk mengetahui tingkat akurasi model tersebut. Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan nilai akurasi yang terbaik dari model yang didapatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.